Assalamualaikum semuanya. Balik lagi nih di video aku di Eva Zahira. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara menggunakan fitur piutang dan utang di Odoo. Nah, sebelum aku ngasih tutorialnya, kalian harus tahu dulu nih piutang itu apa. Piutang itu jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Dokumen itu faktur penjualan. Nah, sekarang itu ada utang. Utang itu apa sih? Utang itu kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Dokumennya itu faktur pembelian. Yang pertama, untuk mengetahui fitur piutang yang ada pada Odoo Accounting. Yang pertama itu harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Untuk menginput faktur penjualan pada Odoo Accounting, caranya klik menu customer. Tapi sebelum itu kalian harus mengisi produk apa yang kalian jual kepada pelanggan. Nah, setelah itu klik new. Nama produknya diisi dengan nama produk yang kalian jual. Jika produknya berupa barang, kalian klik can be sold dan can be purchased, karena barang ini bisa habis dan bisa dijual. Nah, sebaliknya jika produk ini adalah produk jasa, kalian tinggal klik uncheck list can be purchased, karena produk jasa tidak mungkin habis. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada consumable, yang bisa dikonsumsi. Yang kedua ada service, yaitu jasa. Dan yang ketiga ada storable product, barang yang di luar makanan. Kemudian ada invoicing policy, disesuaikan dengan data perusahaan. Jika ada ordered quantities, barang berkurang saat perusahaan lain akan mengambil pesanan pada perusahaan kita. Nah, jika ada delivery quantities, barang tersebut setelah dikirimkan akan berkurang. Kemudian ada sales price, diisi dengan harga jual. Customer tax-nya diisi dengan pajaknya. Kemudian cost-nya diisi dengan HPP atau harga penjualan. Dan yang lainnya disesuaikan dengan perusahaannya. Nah, kemudian ada sales, diisi dengan perusahaan. Tidak apa-apa, opsional ya guys. Kemudian inventory diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Dan di menu accounting disesuaikan dengan akunnya. Nah, misalnya receivable income, akunnya sales. Di expense account-nya diisi dengan cost of goods sold. Nah, setelah itu klik save. Nah, setelah menginput barang, sebelum perusahaan mengeluarkan faktur pajak, pastinya perusahaan mengetahui pelanggan yang sudah mengeluarkan faktur pajak tersebut. Untuk menginput pelanggan, klik customer dan klik customer, lalu klik new. Nah, kalian bisa memilih apakah pelanggan ini company atau individual. Lalu diisi perusahaan atau nama pelanggannya serta alamatnya dan tax ID-nya. Kemudian nomor teleponnya, mobile email, website, dan lainnya. Di menu sales dan purchase tidak wajib diisi. Kalau sudah ada datanya, tinggal dimasukkan saja. Yang terpenting, isi payment terms merupakan tanggal pembayaran yang bisa disesuaikan. Payment follow up diisi seperti email. Kemudian accounting-nya diisi akun yang digunakan pelanggan untuk membayar kepada kita. Jika sudah lengkap, klik save. Dan jika sudah lengkap datanya, kemudian perusahaan akan membuat faktur penjualan. Caranya di menu customer, klik invoice, lalu klik new. Customer-nya dan datanya bisa disesuaikan dari perusahaan. Dan setelah itu klik save. Nah, bagaimana sih cara pengakuan utang perusahaan? Klik vendor,
lalu klik produk. Sama seperti piutang sebelumnya, akan tersinkronisasi antar produk di customer dan menu customer. Namun di menu vendors ini harus dibuat lagi karena beda data pelanggannya. Klik menu, vendors, lalu vendor, dan klik new. Ini diisi dengan individual atau company. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, setelah itu klik save. Untuk pengakuan faktur pembelian, klik vendor, lalu klik bills dan klik new. Isi vendornya sesuai dengan faktur perusahaan atau pemasok dan semua datanya disesuaikan. Dan jika sudah, klik save. Data ini akan masuk ke drive. Jika ingin langsung di-posting, kalian tinggal klik confirm aja. Segitu aja video utang dan piutang auto accounting dari aku. Terima kasih semuanya.